Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang electro-refining, kemudian kalsinasi, dan juga blast furnace. Kita masuk ke electro-refining terlebih dahulu. Jadi, electro-refining ini merupakan pemurnian logam, suatu proses pemurnian logam dengan cara atau dengan proses pelarutan elektrolit dari logam yang impure atau logam yang belum murni pada anodanya, dan juga akan menggunakan proses elektrodeposisi dari logam yang sama pada kemurnian yang lebih tinggi di katoda. Jadi terdapat dua anoda dan juga katoda. Di anodanya terdapat logam yang ingin diambil, tuh. Kemudian di katodanya terdapat logam dengan kemurnian yang tinggi, sehingga produk akhirnya nanti yang akan diambil adalah logam-logam yang menempel pada katodanya. Kemudian proses electro-refining ini sendiri biasanya digunakan untuk memurnikan logam-logam seperti tembaga, emas, kemudian Pb, timbal, kemudian perak, dan lain sebagainya, yang memerlukan kemurnian yang sangat tinggi untuk bisa digunakan. Biasanya aplikasi-aplikasi yang menggunakan logam dengan kemurnian yang tinggi ini biasanya adalah aplikasinya pada industri elektronik. Oke, kita masuk salah satu contoh untuk electro-refining. Jadi di sini ada proses elektrodeposisi pada anoda. Jadi ada logam yang kehilangan elektronnya sehingga logam tersebut menjadi elektrolit. Jadi di anoda ini kalau bisa kita lihat reaksi ini, Cu di sini akan mengalami elektrodeposisi menjadi Cu2+. Sedangkan dua elektronnya ini akan diteruskan ke power supply. Jadi di power supply-nya itu sendiri, anoda ini disambungkan pada kutub positif. Kebalikannya, di katoda, Cu yang telah keluar menjadi elektrolit pada larutan aquos yang menyambungkan dua anoda dan katoda tersebut, di katoda, Cu2+ yang telah menjadi elektrolit di sini, dia akan bereaksi dengan dua elektron yang disuplai pada katoda. Dan ingat, katoda ini dia tersambung pada kutub negatif. Sehingga didapatkan Cu dengan kemurnian tinggi pada katoda. Syaratnya tentu saja harus terhubung dengan larutan elektrolit di sini. Bisa saja larutan elektrolit ini berupa larutan aquos. Kalau di sini contohnya adalah larutan CuSO4. Dan pemahaman tentang potensial reduksi. Apa itu potensial reduksi? Yang selanjutnya akan kita bahas. Jadi sebelum kita masuk ke dalam electro-refining secara lanjut, kita harus mengetahui dulu ada namanya potensial reduksi. Jadi ada tabel di sini merupakan tabel potensial reduksi. Bisa kita lihat di tabel ini terdiri dari reaksi dan juga potensial reduksi standarnya dalam satuan Paul. Jadi dalam satuan tegangan. Kalau kita lihat
di sini terdiri dari beberapa macam reaksi yang bisa mengalami proses elektrodeposisi. Sedangkan kita sudah ketahui bahwa di anoda tadi, kita fokus ke anodanya dulu, di anodanya tadi terjadi reaksi elektrodeposisi, yaitu Cu menjadi Cu2+ plus 2 elektron. Jadi kita harus cari reaksi Cu di sini. Kebetulan di sini pada potensial reduksinya, reaksinya kebalikannya dari reaksi yang terjadi pada anoda, yaitu Cu2+ plus 2 elektron menjadi Cu. Maka prosesnya di dalam anoda ini bukan merupakan proses reduksi, tapi kebalikannya, yaitu proses oksidasi. Sehingga jika ini adalah proses oksidasi yang terjadi pada anoda, maka reaksinya ini akan terbalik menjadi Cu menjadi Cu2+ plus 2 elektron, dan nilai potensial oksidasinya merupakan kebalikan dari nilai potensial reduksinya. Kalau di sini nilai potensial reduksinya plus 0,34, maka untuk potensial oksidasinya standar potensial oksidasinya menjadi minus 0,34. Ya. Sehingga kita ketahui sekarang di anoda ini terjadi proses oksidasi. Tapi ternyata di anoda, di logam-logam yang belum murni di sini, kita ketahui tidak hanya terdapat Cu misalnya, di situ juga terdapat mas Au, ya. Kemudian ada zinc Zn. Kita lihat potensial oksidasinya untuk Zn sendiri itu adalah plus 0,76. Plus karena dia merupakan reaksi oksidasi yang terjadi pada anoda. Sedangkan Au itu sekitar di sini ya, 1,5 plus 1,5, sehingga dia menjadi minus 1,5. Au tidak ditambahkan dalam tabel potensial reduksi ini. Ya, berarti kita sekarang sudah mengetahui urutan reaksi oksidasi yang akan terjadi terlebih dahulu. Jadi reaksi oksidasi yang akan terjadi terlebih dahulu bisa kita lihat di mana nilai potensial oksidasinya yang paling besar. Kalau kita lihat kan tadi ini menjadi plus 0,76. Berarti apabila reaksinya reaksi oksidasi, kita harus melihatnya dari bawah. Dari bawah ke atas ini nilai potensial oksidasinya semakin rendah. Ini oksidasinya semakin rendah. Sedangkan kebalikannya untuk reduksi sendiri, dari atas ke bawah reduksinya semakin rendah. Jadi yang akan mengalami oksidasi terlebih dahulu di sini adalah zinc atau Zn. Zn akan mengalami elektrodiposisi melalui reaksi oksidasi menjadi Zn2+ plus 2 elektron. 2 elektronnya ini akan disuplai ke power supply, dan juga Zn2+-nya ini menjadi larutan elektrolit pada pelarutnya. Dan kita sudah dapatkan Zn di dalam pelarutnya. Kemudian apalagi yang akan terlarut atau yang akan mengalami elektrodeposisi? Ya, tentu saja di sini kalau kita lihat ada Zn, ada Cu, ada Au. Kemudian setelah Zn urutannya yang akan terdeposisi adalah Cu. Jadi Cu akan menjadi Cu2+ plus 2 elektron. Setelah Zn semuanya keluar dari anoda atau terelektrodeposisi dari anoda, maka
sekarang giliran Cu yang akan terelektrodeposisi. Ya, jadi setelah Zn habis di dalam anoda, barulah Cu akan keluar menjadi Cu2+. Ya. Itu proses yang terjadi pada anoda. Kemudian apabila kita mengatur tegangannya itu hanya sampai misalnya 0,34 volt, berarti tegangan yang lebih tinggi, reaksi elektrodeposisi yang memerlukan tegangan yang lebih tinggi, itu dia tidak akan ikut bereaksi. Jadi hanya reaksi-reaksi pada tegangan di bawah 0,34 yang akan bereaksi. Jadi itu prinsip electrorefining. Tadi kita sudah membahas anoda. Sekarang kita coba lihat ke dalam anodanya. Saya hapus dulu. Oke. Proses yang terjadi di dalam katoda itu adalah proses kebalikannya. Jadi kalau tadi di anoda proses oksidasi yang terjadi, sekarang di katoda itu adalah proses reduksi. Jadi Cu2+ yang sudah terdapat di dalam larutan pelarutnya di sini, kemudian tadi ada zinc, ya, zinc 2+, kemudian Au ini karena dia tidak mengalami elektrodeposisi, dia akan meluruh pada bagian dasar dari wadahnya karena tidak ada penahannya lagi, yaitu Cu dan Zn. Jadi Au atau emas akan tetap berada pada atom emas, tidak mengalami elektrodeposisi. Di sini hanya ada Au solid. Kemudian kita beralih ke katoda. Jadi di katoda ini proses yang terjadi adalah proses reduksi, di mana logam-logam yang berada pada pelarut atau larutan elektrolit di sini, itu dia akan menjadi logam murninya. Jadi Cu2+ tadi yang ada di pelarutan, kemudian Zn2+ itu akan berubah menjadi logamnya, yaitu Cu dan juga Zn. Apabila dia bereaksi dengan elektron. Bagaimana cara kita mengetahui dia bereaksi dengan elektron? Tentu saja kita mendapatkan elektron dari power supply. Kita sambungkan kutub negatif ke dalam katoda, sehingga ada elektron yang mengalir ke dalam katoda. Sehingga Cu2+ ketemu dengan elektron pada katoda, maka dia akan perlahan-lahan menempel pada katoda. Itulah yang terjadi pada proses electrorefining. Tapi kita lihat terlebih dahulu, apabila kita setting tegangannya itu 0,34, power supply-nya ini kita atur 0,34 volt. Nah, artinya di katoda pada tegangan yang lebih rendah di sini, logam-logam yang akan bereaksi pada tegangan yang lebih rendah, itu dia tidak akan bereaksi. Jadi di sini kita hanya mendapatkan Cu-nya di dalam katoda. Sedangkan Zn akan tetap menjadi elektrolit di dalam pelarut. Jadi itu prinsip pemurnian menggunakan electrorefining. Oke. Mungkin nanti rekan-rekan mahasiswa bisa melihat videonya ya, tersedia. Jadi ini kira-kira gambaran realistik dari proses electrorefining. Di katoda terjadi reaksi
reduksi, di mana Cu2+ yang berada pada larutan, ya, larutan elektrolitnya di sini, itu bereaksi dengan 2 elektron menghasilkan logam Cu atau logam tembaga. Kemudian di anoda ini tadi disambungkan di kutub positif, dan di anoda ini merupakan logam-logam yang belum murni. Logam-logam yang belum murni tersebut akan mengalami proses elektrodeposisi menjadi elektrolit, senyawa elektrolit logam tersebut. Di sini contohnya Cu2+ dan juga 2 elektron, di mana 2 elektron ini akan mengalir ke power supply. Kalau kita lihat, di sini ada anode sludge, ya. Sludge atau lumpur pada bagian bawah anoda. Disinilah tempat AU atau emas, ya, yang tidak mengalami elektrodeposisi. Emasnya itu akan meluruh sehingga dia akan terkumpul di bagian bawah atau membentuk seperti sludge atau lumpur di bagian bawah nodanya. Perlahan-lahan adonanya ini akan semakin tipis karena mengalami proses elektrodeposisi. Electrorefining ini lebih banyak digunakan untuk pemurnian logam dibandingkan dengan proses lain seperti electrowinning, kemudian ada juga proses-proses lain yang menggunakan tegangan. Karena apa? Karena pada proses electrorefining ini kita bisa mendapatkan salah satu logam saja yang sangat murni dengan mengubah-ubah tegangannya. Dan potensial standar reduksinya ini digunakan untuk menentukan logam target mana yang ingin kita murnikan. Contohnya tadi kita ingin memurnikan Cu, berarti kita harus men-setting tegangannya sebesar 0,3 volt. Kemudian semakin rendah standar reduksi potensialnya, maka semakin mudah logam tersebut mengalami deposisi elektron. Potensial reduksi ini juga didasari oleh persamaan Nernst, di mana E sama dengan E0 minus RT per NF dikalikan dengan ln Q, di mana E di sini merupakan potensial reduksinya, potensial reduksi, kemudian E0 ini merupakan potensial reduksi standar yang ada dalam tabel tadi, R di sini adalah konstanta gas, T di sini adalah suhu, F ini adalah konstanta Faraday, dan Q di sini, Q merupakan rasio aktivitas. Ya, rasio aktivitas ini juga sama sebenarnya dengan rasio aktivitas pada pencarian nilai perubahan energi Gibbs, ya, atau perubahan delta G. Jadi ln Q di sini merupakan konsentrasio dari konsentrasi produk dipangkatkan dengan koefisien stokiometrinya dibagi dengan reaktannya. Itu bersama Nernst. Jadi kalau pada keadaan standar, persamaan Nernst-nya ini akan menjadi seperti ini. Persamaan standar itu maksudnya keadaan standar adalah 298 Kelvin atau setara dengan 25 derajat Celcius di sini. Kemudian 1 M atau 1 molar larutan elektrolit yang menghubungkan anoda dan katoda, maka persamaannya bisa kita ubah menjadi seperti ini, ya. Jadi R dikalikan 25 derajat Celcius, kemudian dibagi dengan konstanta Faraday itu menjadi 0,0257, dan dibagi dengan N, ini adalah jumlah mol dari logam yang ingin dimurnikan. Kemudian apabila terjadi kesetimbangan kimia atau nilai Q atau rasio tadi sama dengan nilai K atau konstanta kesetimbangan reaksinya, maka persamaannya akan menjadi seperti ini. Jadi ln K di sini bukan kecepatan
konstanta kecepatan reaksi ya, tetapi kesetimbangan kimia sama dengan mol dari logam target yang ingin dimurnikan, kemudian potensial dikalikan dengan potensial reduksi standar dibagi dengan 0,0257. Ya, jadi kita bisa menghitung nilai konstanta, nilai kesetimbangannya atau nilai K-nya dengan hanya mengetahui potensial reduksi standar, di sini E0, dan banyak elektron yang ditransfer pada reaksi. Sorry, N ini tadi bukan jumlah mol ya, tapi tadi adalah jumlah elektronnya yang ditransferkan. Jadi itu hubungan antara potensial reduksi standar dan juga nilai kesetimbangan kimia. Biasanya cycle atau flow diagram dari pemurnian menggunakan electrorefining ini ya seperti ini ya. Jadi ada anoda yang berasal dari smelter. Jadi setelah di smelter itu dibuat produknya dalam bentuk anoda, ya, masih belum murni, terdapat Cu tadi seperti Zn, kemudian mungkin ada emas, kemudian dilakukan atau dimasukkan ke dalam proses electrorefining, ya, di mana di electrorefining ini kita ketahui ada anoda dan juga katoda. Jadi di anodanya Cu yang belum murni, kemudian di katodanya ada Cu yang sangat tinggi kemurniannya. Kemudian setelah electrorefining selesai, larutan elektrolitnya ini disaring untuk mendapatkan sludge seperti AU tadi ya, yang tidak mengalami elektrodeposisi, kemudian elektrolitnya di-recycle atau dimurnikan kembali. Jadi larutan elektrolit yang menyambungkan anoda dan juga katodanya, tadi larutan Cu SO4 ya, ini di-recycle untuk dipakai kembali pada proses electrorefining. Ya. Kemudian katodanya sendiri, katodanya yang terdiri dari Cu murni, itu kemudian dicuci dan juga mungkin bisa langsung dijual atau di melting lagi untuk mendapatkan bentuk tembaga atau bentuk Cu yang diinginkan. Itu untuk cycle dari proses electrorefining. Jadi ada berbagai macam penelitian yang sudah dilakukan. Jadi untuk kalau kita ingin memurnikan Cu, ya, kita harus memakai tegangan 0,15 hingga 0,3. Kemudian di slime atau di sludge-nya itu nanti akan tertinggal perak, kemudian Au, nikel, ya. Kemudian di larutannya, yang di larutan elektrolitnya kemungkinan ada elektrolit nikel, kemudian Fe, besi, kobalt, dan es. Nah, begitu juga untuk logam-logam yang lain. Misal kita ingin memurnikan nikel menggunakan electrorefining. Di sini tentu saja larutan elektrolit yang dipakai tidak sama dengan larutan yang dipakai untuk memurnikan Cu. Ya, kalau di sini nikel kita pakai biasanya larutan nikel sulfat dengan tambahan NaCl dan H3BO3. Dan tegangannya lebih tinggi karena untuk mendapatkan reaksi oksidasi nikel dari logamnya, kita membutuhkan tegangan sekitar 1,5 hingga 3 volt. Untuk temperaturnya sama-sama 60, kemudian pada slime mungkin di ore-nya itu masih terdapat Ag, kemudian perak ya, Au dan Pt, platina. Ini
tidak akan mengalami elektrodiposisi dan dia akan menjadi slime yang terbentuk kemudian mengendap pada bagian bawah anodanya. Dan di larutannya sendiri yang dilarutkan elektrolit yang tidak ikut ke dalam katoda itu biasanya ada logam Cu dan Co. Begitu juga untuk logam-logam yang lain. Kemudian kita beralih ke kalsinasi. Jadi proses kalsinasi ini merupakan pengaplikasian energi termal untuk mendisosiasi atau melepas atau menghilangkan air dari hidratnya, kemudian CO2 atau gas CO2 dari senyawa karbonat, dan juga gas yang berikatan secara kimia dengan or atau bijinya. Proses kalsinasi ini sendiri biasanya dilakukan pada proses awal, bisa juga untuk menghilangkan seperti ini tadi ya, air dan CO2 pada or, atau bisa juga dilakukan untuk mereduksi, misalnya CaO, ya. Untuk mereduksi CaO biasanya untuk menghilangkan oksigennya hingga kita dapatkan kalsium murni. Biasanya dilakukan untuk proses akhir sebuah pengolahan mineral. Kemudian operasi kalsinasi ini juga biasanya dilakukan dengan suhu yang lebih tinggi dari pengeringannya. Kalau pengeringan itu biasanya hanya kita lakukan hingga 350 derajat Celcius. Kalsinasi ini bisa mencapai 1000 derajat Celcius. Ya. Kemudian dikarenakan reaksinya itu lebih endotermik, artinya nilai delta H-nya itu minus ya, kalau endotermik. Kemudian panas yang lebih banyak harus disuplai untuk menjalankan reaksi. Karena kita ketahui bersama sifat endotermik ini merupakan sifat sebuah reaksi yang memerlukan panas eksternal atau panas luar untuk terjadinya atau untuk tercapainya reaksi tersebut. Biasanya untuk proses kalsinasi ini peralatan yang digunakan bisa rotary kiln ya, kemudian polylith bed dan furnace, juga peralatan-peralatan lain yang bisa mensuplai panas dengan jumlah yang sangat besar. Jadi kalsinasi ini merupakan proses pelakuan termal yang diaplikasikan pada biji dan material solid untuk mendapatkan yang pertama dekomposisi termalnya, kemudian mungkin juga digunakan untuk merubah fase dari sebuah mineral, kemudian untuk menghilangkan material-material volatil seperti gas CO2 dan juga H2O. Tentu saja kita menginginkan produk yang ingin kita capai itu terbebas dari material-material atau senyawa-senyawa pengganggu seperti CO2, H2O, NOx, kemudian SOx, dan lain sebagainya. Kemudian proses kalsinasi ini hanya dilakukan pada fase solid. Sudah jelas. Kemudian berbagai macam aplikasinya, biasa untuk memproduksi semen dari CaCO3, kemudian memperoleh mineral hidrat untuk memproduksi boksit atau Al2O3, kemudian mendekomposisi atau menghilangkan material volatil, kemudian juga ada aplikasi-aplikasi lainnya. Seperti ini kira-kira flow diagram dari penggunaan proses kalsinasi. Misal di sini mengkalsinasi limestone ya. Jadi limestone-nya atau batu kapurnya di sini ayak terlebih dahulu ya. Yang lebih besar dari 20 mm ini akan diteruskan ke dalam proses kalsinasi. Di dalam kalsinasi sendiri itu prosesnya tidak langsung masuk ke kilnnya,
atau proses pembakarannya, tetapi dipanaskan terlebih dahulu menggunakan heater. Setelah dipanaskan terlebih dahulu, kemungkinan gas-gas volatil atau material-material volatil itu akan hilang di proses preheater. Nah, kemudian di rotary kiln ini akan terjadi proses dekomposisi. Ya. Kalau kita lihat lebih dekat ya, jadi limestone-nya atau batu kapurnya itu dimasukkan di bagian preheater, di bagian atas kiln ya. Kemudian perlahan-lahan akan dipanaskan oleh gas hasil buangan kilnnya. Jadi di gas panas hasil buangan kilnnya ini akan disalurkan ke dalam preheaternya untuk memanaskan atau menghilangkan hidrat-hidrat yang ada di dalam ore atau di dalam hal ini contohnya limestone. Jadi untuk menghasilkan panas pada proses kalsinasi sendiri biasanya digunakan burner atau di sini yang nomor 2 ya. Nomor 2 ini biasanya digunakan burner yang berbahan bakar bisa gas atau juga bisa fuel cair tergantung penggunaannya. Jadi kalau kita bagi-bagi zona dalam proses kalsinasi ini, zona yang pertama ini adalah zona pengumpanan ya, di sini zona pertama, kemudian zona kedua di sini adalah zona pembakaran atau burning zone. Kemudian yang ketiga, zona yang ketiga di sini gas panas hasil pembakaran di dalam zona 2 itu mulai dikeluarkan dari kilnnya. Kemudian di zona keempat, yaitu zona pemanasan awal, jadi gas panas yang telah keluar tadi disalurkan ke dalam unit preheater yang tersambung kepada dari kilnnya. Kemudian zona 5 di sini gas-gas yang telah digunakan untuk memanaskan pada proses preheater itu dia gasnya dikeluarkan. Ini dikeluarkan. Itu untuk kalsinasi. Kemudian kita masuk ke blast furnace. Ya, blast furnace ini biasanya digunakan untuk memperoleh hot metal atau biasa dikenal dalam dunia pengolahan mineral sebagai pig iron, yaitu logam-logam yang meleleh. Kemudian untuk menghasilkan peromangan, zinc, dan juga timbal. Proses reduksi ini biasanya digunakan untuk pengurangan oksigen. Jadi untuk menghilangkan oksigen dari mineral-mineral biasanya yang berasosiasi dengan oksigen. Contohnya mineral latrit ya. Di sana ada geotit, kemudian hematit dan juga magnetit ya. Semuanya itu dia berasosiasi dengan oksigen. Misalnya geotit sendiri itu formula kimianya adalah FeO. Nah, untuk mendapatkan Fe murni atau besi murni, tentu saja kita harus menghilangkan oksigennya. Salah satu caranya adalah dengan memasukkan ke dalam blast furnace. Blast furnace ini biasanya vertikal ya bentuknya, seperti furnace biasa, tapi vertikal memanjang ke atas. Biasanya terbuat dari brick atau crucible yang tahan panas. Ya, seperti ini flow diagram untuk penggunaan blast furnace di dalam pengolahan mineral. Ya. Contohnya adalah untuk pemurnian Fe atau pembuatan baja, steel making dan iron making di dalam dari umpan ore atau biji dari hematit ataupun magnetit. Jadi mineralnya itu biasanya yang digunakan adalah hematit dan juga magnetit. Dan juga ada satu lagi biasanya digunakan geotit. Mineral-mineral oksida.
Ya, jadi ini merupakan blast furnace ya di sini. Jadi ada beberapa bagian. Bagian pertama adalah proses pemasukan umpan ke dalam blast furnace. Jadi umpannya sendiri pun itu tidak tidak dalam berupa ore langsung biasanya dimasukkan ke dalam blast furnace, tidak. Jadi biasanya digunakan atau dibentuk pelet-pelet dalam bentuk bola-bola kecil ataupun dalam juga bentuk yang lain. Bisa dalam bentuk briquette dan lain sebagainya. Ya. Kalau kita lihat lebih detail, blast furnace di sini, pelet-pelet dari yang telah dibentuk pada proses awal tadi, ya, ore-nya tadi dibentuk dalam bola-bola yang kecil, itu dia kemudian dimasukkan ke bagian atas blast furnace, di mana di sini dia akan bereaksi dengan karbon biasanya atau juga dengan gas CO. Ya. Kemudian pemanasnya itu dia dilakukan di bagian bawah. Di sini ada pemanas, ya. Biasanya disuplai dari gas panas. Gas panas kemudian dia mengalirkan panas, panasnya itu mengalir dari bawah hingga ke atas blast furnace. Mungkin blast furnace ini juga akan kita bahas lebih lanjut nanti di dalam proses reduksi ataupun steel making. Ya, jadi hanya pengenalan terlebih dahulu. Mungkin raca masanya juga nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Reaksi-reaksi yang umum yang terjadi pada blast furnace, misalnya di bagian atas blast furnace ini dia masih terdapat Fe2O3 atau biasanya yang kita kenal dengan hematit. Ya, mineral hematit itu adalah Fe2O3. Kemudian direduksi atau dihilangkan oksigennya menjadi Fe3O4. Ya, Fe3O4 di sini merupakan mineral magnetit. Ya. Magnetit ya. Kemudian direduksi lagi menjadi FeO atau goethite dan juga terakhir akan menjadi logam Fe cair di dalam blast furnace. Reaksi-reaksi yang terjadi seperti ini pada 200 derajat Celcius itu terjadi reaksi reduksi antara Fe2O3 dan CO menghasilkan Fe3O4 dan juga CO2. Ya, CO2-nya ini akan keluar bagian atas, kemudian Fe3O4-nya ini kemudian akan bereaksi lagi dengan CO menghasilkan FeO dan juga FeO ini terakhir akan tereduksi oleh gas CO menjadi Fe. Ya. Jadi yang kita dapatkan adalah logam besi yang murni, ya, sekitar reaksinya untuk mendapatkan Fe itu biasanya ada suhu terakhir yang kita butuhkan adalah 1000 derajat, 1200 derajat Celcius. Ini nilai delta H dari reaksi di atas tadi bisa kita lihat reaksinya itu lebih banyak memiliki delta H yang negatif, artinya reaksinya lebih banyak bersifat endotermis sehingga memerlukan panas yang sangat tinggi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya harapkan rekan-rekan mahasiswa bisa mengerti secara mudah dan juga memahami apa yang telah disampaikan pada pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi pada kesempatan selanjutnya. Saya Kiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.